Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan masih membicarain tentang operator bagian kedua. Nah, di sini ada jenis operator comparison. Comparison itu artinya operator pembanding. Misalnya seperti ini. Misalnya gue punya variabel yang 10 sama dengan 10 misalnya. Nah, kita print X misalnya. Nah, ini akan bernilai true karena 10 setara atau sebanding dengan 10, ya kan? Atau misalnya gue bikin X sama dengan 10, ya, Y sama dengan 10. X dan Y ini sama-sama bernilai 10, berarti Z di sini Z sama dengan X sama dengan Y atau equal, ya, atau equal. X sama dengan, apakah X sama dengan Y? Nah, kalau nilainya sama, dia akan bernilai, Z akan bernilai sebuah true, ya, seperti ini. Seperti ini, true, ya. Nah, ini kita akan ubah jadi 11 gitu X-nya. Nah, karena nilai Y-nya sudah berubah jadi 11, maka Z akan bernilai false karena X sudah tidak sama dengan Y lagi. Nah, ini guys. Nah, ini gunanya tambal pembanding, operator pembanding, sorry. Oke. Nah, not equal yang ini itu kebalikannya. Misalnya seperti ini, 10 X sama dengan 10, Y sama dengan 11, kan? X tidak sama dengan Y, bacanya begitu ya guys. X tidak sama dengan Y. Apakah benar X tidak sama dengan Y? Kita bisa lihat di 10 dan 11 ini merupakan pernyataan yang benar, berarti Z ini bernilai true, ya. Nah, kalau kita ubah lagi jadi 10, Z akan menjadi false seperti ini, ya, false karena X ini tidak sama dengan Y, berarti pernyataan ini salah, Z bernilai false jadinya. Oke, seperti itu. Nah, ada lebih besar dari. Oke, misalnya kita bikin lagi variabel X. Nah, misalnya kita sini 15, X-nya 15, Y-nya 10. Dan kita pakai operator pembanding seperti ini. Nah, ini bacanya berarti X lebih besar dari Y. Benarkah X lebih besar dari Y? Itu 5X 15, Y 10. Dan pernyataan di sini adalah benar. Kalau benar berarti Z bernilai true. Kecuali kalau diganti, misalnya X nya 10, Y nya 15. Nah, ini kan pernyataannya salah, berarti Z bernilai false. Oke. Nah, kalau ini lebih kecil dari, nah, ini guys, lebih kecil dari X sama dengan 10, Y sama dengan 15. X apakah lebih kecil dari Y? Jawabannya adalah ya, berarti Z bervalue true. Oke. Kalau kita balik 15, 10. Nah, ini Z bernilai false karena pernyataan di sini salah atau false, tidak benar. Nah, ini ada yang menarik. Lebih besar atau sama dengan, misalnya begini. Oke, lebih besar atau sama dengan. Oke.
Oke, misalnya seperti ini, sorry. X lebih besar atau sama dengan Y, atau bisa dibaca di sini lebih besar atau sama dengan sekian. Misalnya X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, kalau dalam kasus ini 15, X-nya 15, Y-nya 10, ini sudah memenuhi memenuhi kondisi ini, lebih besar. Berarti Z bernilai true. Oke. Nah, gimana kalau 10? Oke. Kalau 10 ini sudah memenuhi kondisi ini, equal. Berarti sama ya. Walaupun di sini dia bukan lebih besar, tapi dia sama. Ini Z hasilnya juga akan true. Nah, gini. Nah, oke. Jadi gua akan kasih keterangan di sini. X true. Z is true if X itu if X sama dengan misalnya karena Y-nya misalnya nih X-nya dari 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Nah. 11, 12 dan seterusnya. Nah, bedanya sama di sini, oke, di yang ini yang tidak ada sama dengan ini. Misalnya kita pakai persamaan yang sama ya. X sama dengan 10. Nah, Z akan bernilai true jika X ini mulai dari 11. Nah, misalnya dari 11 ya kan, ini true dia. Kalau 10 ini enggak true, false. Nah, jadi bedanya di sini guys ya, yang tidak yang pakai sama dengan yang ini dan yang tidak pakai sama dengan. Lihat bedanya. Oke. Sini. Ini 10 termasuk dan ini 10 tidak termasuk di sini. Nah, itu bedanya. Oke. Less than berarti less than or equal to berarti nilai nilai Z akan true if X berarti kalau Y 10 berarti dia 10, 9, 8, 7 dan seterusnya sampai bilangan minus. Oke. Bedanya sama di sini sama yang less than ini, Z akan true jika X dimulai dari 9. Nah, kalau X 9 dia akan true ya. Kalau X 10 dia tidak akan dia akan bernilai false. Z akan bernilai false. Sebaliknya di sini, nah kalau less than or equal to, kalau dia 10 ini masih Z masih bernilai true. Oke. 9 pun juga true sampai minus, misalnya minus 10 gitu. Ini true ya. Jadi bedanya itu ya guys. Ini kalau 10 kalau ada sama dengan berarti nilai yang termasuk nilai Y ini nilai Y ini termasuk di dalam sini ya. Nah, kalau ini berarti nilai Y-nya itu tidak termasuk kalau tidak pakai sama dengan. Oke. Nah, ini ada sekarang operator logika. Operator logika itu seperti ini guys. Nah, ini kalau kalian belajar
matematika diskrit ya. Biasanya itu di semester pertama kalau kalian ambil kuliah ilmu komputer ya atau teknik matematika, ini biasanya diajarin operasi N. Operasi N dan ya, kalau kita mungkin kalau di bahasa Indonesia ini adalah dan. Misalnya X sama dengan X true, Y-nya true, true ketemu true, hasilnya adalah jadi true. Nah ini misalnya ya, terus true ketemu false, hasilnya akan false ya. Nol, false ketemu 1, hasilnya akan false. False ketemu false, hasilnya akan false. Oke, ini operasi N. Kebalikannya OR atau dibilang atau. Jadi bedanya sama operasi N, dia akan bernilai true ketika kedua kondisi adalah true, hasilnya akan true. Kalau N, kalau OR, salah satu ada yang true, dia akan hasilnya true atau, ya kan? Ya, oke. Jadi intinya begitu ya guys, operasi ini. Oke. Nah, kita coba langsung ke codingannya. Nah, di sini, oke, X sama dengan, oke, X misalnya 10 lebih kecil dari 15, N ya, 10 misalnya 50 lebih besar dari 10. Nah, X. Nah, ini bisa dilihat di sini ya guys. Nilai ini kondisi pertama dan ini kondisi kedua. Nah, kondisi pertama ini 10 lebih kecil dari 15. Itu adalah pernyataan yang benar. Oke. Di sini true berarti. Oke, di sini true. True dan di sini 50 lebih besar dari 10. Berarti di sini juga true. Nah, true ketemu true, jadinya apa tadi? Kalau operasi N, true ketemu true, jadi hasilnya adalah true. Oke, jadi nilai X ini akan bernilai true. Nah, seperti ini guys. Ya. Sebaliknya, kalau ada yang salah satu yang salah, misalnya di sini atau di sini ya, gue salahin, misalnya begini. Ini kondisi yang pertama adalah false, dan kondisi kedua adalah true. Nah, kalau kita lihat tabelnya lagi, operasi N, ya, false, ini false ketemu true, hasilnya akan false. Kita lihat X sama dengan false. Nah, ini seperti ini guys. Ya. Oke. Nah, kita akan balik dulu ke ini. Nah, oke. Selanjutnya ke OR, operasi OR. OR itu hanya salah satu true, dia akan true. Oke. Misalnya kalau seperti ini, true or true. Misalnya true or true, hasilnya akan apa? Akan true. Jadi X sama dengan true di sini. Nah, kalau gue salahin, misalnya di sini gue salahin, nih, di sini ada false. False. Nah, ini kita lihat tabelnya di sini, true ketemu false, hasilnya adalah true. Oke? Nah, kecuali kalau kedua-duanya false, berarti salah sini. Ini salah ya, 10. Berarti ini salah ya, 10 lebih besar dari 15 adalah pernyataan yang salah. 50 lebih kecil dari 10 adalah pernyataan yang salah. Jadi false ketemu false, false ketemu false. Oke. Nah, false ketemu false, kita lihat di sini false
ketemu false sama dengan false, berarti X di sini sama dengan false gitu guys. Nah di sini ada not ini oke. X sama dengan 10 lebih kecil dari 15 misalkan. Ini benar nggak? Benar. Kita tambahin not di depannya, not. Hasilnya akan di negasiin atau akan kasih lawannya misalnya. Aduh sorry, di print X salah seperti ini. Nah false. 10 lebih kecil dari 15 adalah pernyataan yang benar, tetapi pernyataan yang true, tetapi dikasih sebuah not di sini yang artinya berarti dia akan mereturn nilai yang berlawanan, yaitu false. Kalau kita misalnya di sini 10 lebih besar dari 15, itu adalah pernyataan yang salah, false. Not false, tidak false artinya ya benar. Berarti X di sini bervalue true. Nah, itu bedanya guys. Not. Kalau not ini sama seperti di sini. Kalau X sama dengan 0, berarti hasilnya adalah X sama dengan 0. X sama dengan false. Ya. Hasilnya adalah true. Begitu juga kalau X sama dengan true, hasilnya akan false. Bisa dari sini, press not. Oke. Nah, di sini ada operator identitas. Misalnya seperti ini. A sama dengan 10. Oke. Atau lebih ini kita pakai list ya. Sebuah list. Misalnya ada A, ada B, ya. Ntar gue minum dulu. Oke. Nah, sini ada B sama dengan listnya sama. Sebuah list yang berisi A dan B. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat X, misalnya di Z sama dengan A is B. Oke. Apakah hasil Z di sini yaitu false? Oke. Nah, ini seperti yang gue jelasin di materi tipe data kayaknya. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Variabel A itu ditampung di sebuah memori, ya. Di memori itu ada sebuah kayak sel-selnya gitu kan. Nah, A itu ditampung di sebuah memori yang ada alamatnya, alamat addressnya. B itu dibuat juga di memori, tetapi beda alamat, beda rumah lah istilahnya gitu. Nah, A is B, walaupun isinya sama, sebuah list yang isinya A dan B juga, ini tidak bisa dikatakan sama, maksudnya identik gitu. Karena mereka berbeda alamat memorinya gitu. Nah, kalau gue seperti ini misalnya, C sama dengan A misalnya, C is A misalnya, apakah C is A? Nah, apakah nilai Z hasilnya true? Nah, kenapa hasilnya true? Karena C ini sama dengan A, berarti C ini sama dengan alamat memory address-nya dengan A. Nah, itu ya guys. Jadi C is A sama dengan true, karena C sama dengan nilai alamat address-nya sama, rumahnya sama istilahnya, sama dengan A. Jadi alamat rumah itu sama dengan A. Jadi ya C is A gitu. Nah, ini yang harus dibedakan ya. Tapi kalau misalnya gue salah dengan ini, mohon koreksinya ya guys. Mungkin ada yang lebih expert dari gue. Tapi ini yang gue tahu seperti ini. Jadi
dia seperti alamat gitu. Jadi penunjukan alamat. Kalau alamatnya sama, berarti C is A. Kalau misalnya seperti ini, misalnya C is B, misalnya, ya ini false. Karena udah beda alamat, walaupun isinya sama, ya kan, gitu. Nah, oke. Nah, ini lagi. Nah, is not ini berarti apakah mereka beda alamat? Nah, kalau tadi is ini adalah apakah mereka satu alamat? Nah, kalau is not ini, is not berarti apakah mereka beda alamat? Nah, ini kalau C is not B, benar nggak? Ya benar, karena C ini sama alamatnya dengan A, tapi dia tidak sama dengan B, berarti ya pernyataannya benar. Jadi Z mempunyai value true di sini. Nah, bisa lihat ya di sini. Dan sama aja, misalnya B, misalnya A is not B misalnya. Bisa lihat walaupun sama, ya kan, tetapi mereka ini berbeda rumahnya atau alamatnya di dalam memori. Oke. Berarti A is not B adalah pernyataan yang benar, yang true. Berarti Z sama dengan true di sini. Nah, ini yang harus harus dipahami ya. Bedanya ini, apakah C sama alamatnya dengan A? Walaupun kita nggak ngomongin isi dari variabel itu, ya. Isi dari variabel itu kita nggak ngomongin, tapi alamatnya sama nggak di memori. Nah, inilah bedanya is sama is not. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah operator membership. Ya, seperti yang kita tahu, membership keanggotaan gitu ya. Misalnya seperti ini. X sama dengan A, misalnya A in. Di sini gue punya suatu list yang isinya A, B, string B, string C misalnya. Nah, print X. Hasilnya apa? True. Nah, ini seperti ini, guys. Apakah string A berada di sebuah list ini? Nah, ini string A ada di sebuah list ini. Yang kita tahu adalah di sini kita temukan A juga di sini. A kecil ya, A kecil juga. Berarti X, karena ditemukannya A kecil juga di sebuah list ini, berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, yang true. Berarti X bernilai true, ya. Kecuali kalau kita tulis D misalnya, karena D tidak ada di sini, ya, berarti pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang salah, yaitu false. Berarti X akan bernilai false. Nah, seperti ini. Oke. Nah, not in juga sama. Maksudnya bukan sama, kebalikannya. Nah, apakah D, huruf D tidak berada dalam list ini? Kita bisa lihat D tidak ada di dalam list ini, yang berarti pernyataan ini adalah benar, true. Berarti X akan bernilai true, ya. Nah, kalau kita ganti ke A di sini, A apakah bukan anggota dari list? Kita tahu A itu berada di dalam list ini, berarti pernyataan ini adalah salah. Jadi X adalah bernilai false seperti ini. Oke. Ya, jadi tolong dipahami ya guys, kayak gitu. Ini kita ini dulu. Oke, kayaknya segitu dulu
materi kita di membahas operator part 2 ini. Kalau mungkin penjelasan gue ada yang salah, mohon koreksinya ya guys. Gue di sini cuma sharing pengetahuan yang gue tahu, dan semoga videonya bermanfaat, dan thank you yang udah nonton.